Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 20030300109 kelas C Program Studi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas keempat mata kuliah teori sosiologi, review buku dengan judul Divisi Kerja dalam Masyarakat. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang Emil Durkheim, tindakan doktoralnya, Tation dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun sebuah terjemahan kami ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933, volume saat ini adalah terjemahan pertama yang tepat, memadai, dan memuaskan dari pekerjaan kunci ini. Divisi perburuhan adalah perlakuan yang sangat orisinal terhadap subjek tersebut. Itu harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya untuk memahami dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan reaksi industrialisasi pertama di Inggris dan kemudian di benua. Masyarakat abad pertengahan dan para pemikirnya yang khas sangat menyadari hal itu. Keragaman kegiatan kerja di tengah-tengahnya dan tulisan tentang perbedaannya di antara pemanggilan semacam itu terjadi menonjol di antara para reformis Protestan abad ke-16 dan setelahnya. Tetapi divisi pramodern tenaga kerja yang terlibat pada umumnya, baik divisi antara pengrajin perkotaan dan orang pedesaan yang terlibat dalam perdagangan dan pekerjaan tertentu, atau kasar pembagian kelas antara anggota dari berbagai perkebunan, itu bersama-sama membentuk masyarakat pramodern. Bab 2, pembahasan. 1. Kejahatan dan hukum. Kejahatan dalam perspektif Durkheim adalah perilaku menyimpang yang melanggar berlaku, mengambil norma, dan menyinggung hati nurani orang yang lurus, memprovokasi mereka, reaksi hukuman yang sangat terasa yang ditegakkan secara otoratif dibentuk hukum. Dalam division, hukum sebagian besar dilihat dalam simbolik dan ritualnya aspek. Dengan demikian, memberi pertanda kontribusi utama Durkheim untuk pemahaman tentang solidaritas intrakelompok yang muncul kemudian dalam sosiologinya agama, di mana berbagai mode penguatan ritual sosial solidaritas melalui semangat kolektif adalah tema sentral. Kejahatan yang diikuti dengan hukuman dengan demikian merupakan proses kesatuan yang dimulai dengan perilaku menyinggung dan memberi makan semacam secara kolektif balas dendam berorientasi yang pada gilirannya memulihkan dan menghidupkan kembali otoritas norma dan tabu serta nilai-nilai sakral komunitas. 2. Kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Kami telah melihat bahwa Durkheim menawarkan dua jawaban berturut-turut untuk pertanyaan itu adalah titik awal untuk division, yaitu koneksi antara kepribadian individu dan solidaritas sosial, yaitu pertama, solidaritas organik, dan kedua, agama individualisme, dan kami punya terlihat bahwa kedua jawaban tersebut dalam cara yang berbeda bermasalah. Namun, pertanyaan tetap ada dan sangat relevan saat ini. Solidaritas macam apa yang bisa menghubungkan individu yang menjadi semakin otonom saat tinggal di masyarakat yang semakin heterogen, sedemikian rupa sehingga mereka rela berbagi manfaat dan beban keanggotaan umum, misalnya untuk membayar pajak, untuk kebaikan bersama, dan untuk peduli dan mendukung satu sama lain, dan khususnya yang paling rentan dan marginal. 3.
solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah satu melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjuk setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi terhadap pelaku kejahatan. Teratur reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki, oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terjadi dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti itu semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Ini dibuktikan dengan reaksi yang mereka provokasi dari masyarakat. Fakta bahwa hukuman, kecuali karena perbedaan derajat, selalu dan di mana-mana sama. Kesan dari efek mengungkapkan kesatuan penyebab. Tidak diragukan lagi, masalah penting balance tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Masyarakat Tunggal, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui dan dihukum di berbagai jenis masyarakat. Keempat, solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebusan, melainkan hanya sekedar pemulihan status quo. Menderita proporsi pelanggaran tidak dibebankan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikannya ke apa mereka seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu tetapi tidak membicarakannya hukuman. Damage yang diberikan tidak memiliki karakter hukuman, hanya cara mengembalikan waktu untuk memulihkan masa lalu sejauh mungkin ke keadaan normal. Memang benar, Tarde percaya bahwa dia telah menemukan semacam hukuman pidana perdata dalam pemberian biaya yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Namun dalam pengertian ini, istilah tersebut tidak lebih dari nilai metaforis. Yang kelima, jumlah yang meningkat, solidaritas organik dan konsekuensinya. Seseorang hanya perlu mengawasi kode hukum kami untuk mengkonfirmasi banyak hal, posisi berkurang yang ditempati di dalamnya oleh hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Apa yang mendefinisikan orang pertama di samping sistem yang luas itu sendiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain. Semua hubungan-hubungan yang tunduk pada tindakan-tindakan pidana mewakili hanya sebagian kecil dari apa kehidupan sosial pada umumnya. Akibatnya, ikatan mengikat kita pada masyarakat yang muncul dari kesamaan, keyakinan, dan sentimen jauh lebih sedikit daripada yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. Seperti yang telah kami katakan, memang benar bahwa kesadaran umum menciptakan ikatan lain selain yang keputusannya ditekankan hukum pidana. Kesadaran bersama menciptakan ikatan, selain itu yang melanggar itu menekan. Yang keenam, jumlah yang meningkat, solidaritas organik dan konsekuensinya lanjutannya. Demikianlah hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah hanya satu atau hampir jadi, yang secara progresif kehilangan pijakan, atau soli organik, sayang secara bertahap menjadi lebih besar. Namun, cara yang ditempuh laki-laki saling bergantung dimodifikasi
tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Akibatnya, jika proposisi sebelumnya akurat, harus ada dua tipe sosial sesuai dengan dua jenis solidaritas ini. Jika melalui proses berpikir, kami mencoba untuk membentuk tipe ideal dari masyarakat yang kohesinya hanya akan dihasilkan dari kemiripan. Kita harus membayangkannya sebagai terdiri dari yang benar-benar homogeni, masa yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain dan akibatnya tidak teratur dalam urutan apapun dalam hubungannya satu sama lain. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pertama-tama ditegaskan bahwa bidang aktivitas sosial terus berlanjut untuk mengurangi lebih banyak dan lebih banyak mendukung individu. Tapi dalam urutan untuk mendemonstrasikan proposisi ini dengan eksperimen yang valid, tidaklah cukup dilakukan seperti yang dilakukan Spencer dan mengutip beberapa kasus di mana individu tersebut melakukannya secara efektif, membebaskan dirinya dari pengaruh kolektif. Tidak peduli seberapa banyak, contohnya adalah mereka yang hanya dapat berfungsi sebagai ilustrasi dalam dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sangat mungkin bahwa dalam satu hal tindakan sosial telah mengalami kemunduran sedangkan yang lain telah diperbesar sehingga pada akhirnya kita kesalahan transformasi untuk menghilang. Satu-satunya cara untuk membuktikan ini secara objektif tidak mengutip beberapa fakta yang muncul pada salah satunya, tetapi untuk mengikuti sejarah dari asal-usulnya hingga saat-saat terakhir dari mekanisme tersebut, di mana tindakan sosial pada dasarnya dilakukan dan untuk melihat apakah selesai waktu itu bertambah atau berkurangnya volume. Sekian dan terima kasih.